Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga selalu tetap sehat dan semangat meskipun belajar dari rumah. Anak-anak, berjumpa lagi dengan program B4D Belajar Bahasa bersama Budian. Banjir telah menjadi masalah umum bagi masyarakat. Banyak kerugian yang diakibatkan oleh bencana banjir, mulai dari kerugian material dan juga kerugian non-material. Namun, perlu kita sadari bahwa penyebab banjir adalah ulah manusia sendiri yang selalu merusak alam, mulai dari penebangan pohon secara liar, membuang sampah secara sembarangan, serta mengotori sungai. Oleh karena itu, agar kejadian ini tidak terulang lagi, mari bersama kita nyatakan sikap untuk menjaga kebersihan lingkungan. Bagaimana anak-anak, sudah disimak tayangan sebelumnya tadi? Ya, apa yang kalian dapatkan dari teks tersebut? Ya, jika kalian menjawab dalam teks tersebut membahas tentang banjir, dan meskipun sepintas mirip teks yang telah kita lalui pada pembelajaran sebelumnya yaitu teks eksplanasi, tetapi jika kalian perhatikan lagi pada akhir teks terdapat ajakan. Apa ajakan dalam teks tersebut? Ya, ajakannya adalah mengajak kita semua untuk menjaga lingkungan sebagai salah satu solusi terlepas dari banjir. Lalu mengapa kita harus membahas tentang ajakan? Karena materi kita hari ini adalah akan membahas tentang teks persuasi. Jadi, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi tentang teks persuasi. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan ajakan yang terdapat di dalam teks persuasi. Teks persuasi ini sebenarnya sangat akrab dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, jika kalian jalan-jalan ke sebuah pusat perbelanjaan, tiba-tiba ada seorang sales menawarkan barang yang didagangkannya. Saat itulah si sales menggunakan bahasa-bahasa yang persuasif. Dia akan membujuk merayu sampai kalian membeli barang yang ditawarkannya. Demikian juga ketika kalian melihat dalam sebuah pilkada, dalam pemilihan, seorang kepala daerah, contohnya pemilihan bupati, gubernur, sampai dengan presiden. Ketika kampanye, mereka akan menyampaikan pidato agar pemilih mau memberikan suara dan mempercayakan amanah agar mereka bisa terpilih. Nah, lalu bagaimana bentuk apa saja teks persuasi itu? Kita akan bahas lebih lanjut dalam tayangan berikut ini. Berbahasa persuasif. Dalam teks persuasi, yang pertama terdapat ajakan, yang kedua terdapat bujukan atau rayuan, yang ketiga disertai pendapat, dan yang keempat terkadang disertai dengan fakta. Pengertian teks persuasi. Teks persuasi adalah teks yang berisi ajakan, bujukan atau rayuan yang disertai dengan pendapat dan terkadang disertai fakta untuk mempengaruhi pembaca. Tujuan teks persuasi adalah untuk membujuk, merayu, dan mempengaruhi pembaca agar mengikuti keinginan penulis. Lalu, apa isi teks persuasi? Isi teks persuasi yang pertama adalah adanya argumentasi. Argumentasi ini bisa berupa pendapat penulis dan orang lain. Yang kedua, terdapat fakta. Dalam fakta ini dimuat data-data. Dan yang ketiga adalah terdapat ajakan baik secara tersurat maupun secara tersirat. Jika secara tersurat biasanya ditandai dengan kata mari, ayo. Selanjutnya, perhatikan teks berikut. Tindakan bullying atau perundungan sama sekali tidak boleh dilakukan, baik di lingkungan sekolah, media sosial, ataupun di tempat lainnya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI
mencatat jika dalam kurun waktu 2011 hingga 2019 total sudah ada 2.743 laporan terkait bullying dan trennya terus meningkat. Dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak harus mendapat hak perlindungan di satuan pendidikan dari tindakan pelecehan seksual dan kekerasan dari pendidik, tenaga pendidik, ataupun peserta didik. Maka, ayo, mulai saat ini kita hentikan perundungan dalam bentuk apapun. Nah, sekarang apa ajakan yang terdapat dalam teks tersebut? Hentikan perundungan atau bullying. Ajakan dalam teks tersebut adalah ajakan untuk menghentikan perundungan atau bullying baik di lingkungan sekolah, media sosial, ataupun di tempat lainnya dalam bentuk apapun. Lalu, apa fakta yang terdapat dalam teks tersebut? Yang pertama, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mencatat jika dalam kurun waktu 2011 hingga 2019 total sudah ada 2.743 laporan terkait bullying. Yang kedua, pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak, bahwa anak harus mendapat hak perlindungan di satuan pendidikan dari tindakan pelecehan seksual dan kekerasan dari pendidik, tenaga pendidik, ataupun peserta didik. Bagaimana anak-anak? Sudah disimak tayangan tadi? Ya, jadi teks persuasi itu bertujuan adalah mempengaruhi, membujuk, serta merayu pembaca agar mengikuti keinginan si penulis. Nah, lalu jika kalian masih ada pertanyaan bagaimana menentukan fakta, bagaimana menentukan ajakan, kita akan bahas lebih lanjut di dalam grup kelas kita. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ingat, tetap terapkan protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan ucapan Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.